Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andianto Nugroho, NIM 2021414027 dari kelompok 11 akan merepresentasikan tentang perkembangan hukum Islam di berbagai negara muslim. Pengertian. Secara etimologi, hukum bermakna mencegah, yaitu mencegah suatu kezaliman atau mencegah untuk sesuatu kemaslahatan dengan bijaksana, dan secara leksikal berarti menyelesaikan atau memutuskan sesuatu urusan dan mencegah seorang dari apa yang diinginkannya. Perkembangan hukum Islam di Arab Saudi. Sistem politik dan undang-undang dasar. Kerajaan Saudi Arabia mempunyai sistem politik dan konstitusi yang menyatakan dengan tegas bahwa syariat Islam menjadi dasar dan aturan negara. Secara politis, pernyataan konstitusional tersebut menunjukkan adanya tuntutan dan usaha-usaha mensejajarkan setiap tindakan pemerintah dan perilaku masyarakat harus selaras dengan syariat Islam. Tata hukum dan sistem peradilan. Ada 3 jenis perundang-undangan yang berlaku di Kerajaan Saudi Arabia. Pertama, perundang-undangan yang memuat kaidah-kaidah hukum dasar, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua, yang memuat kaidah-kaidah hukum pokok atau Al-Hawaid Al-Raisiyah yang dinamakan Azimah. Ketiga, yang memuat kaidah-kaidah cabang atau Al-Hawaid Al-Fariyah yang disebut dengan latihan. Sistem peradilan atau Al-Hada. Pembahasan mengenai Al-Hada ini meliputi antara lain tentang sumber hukum, peringkat, wewenang, dan prinsipnya. Perkembangan hukum Islam di Mesir. Undang-undang Mesir kuno. Beberapa masalah yang diatur dalam Undang-undang Mesir kuno diantaranya adalah tentang perkawinan, perceraian, hak milik dan warisan, serta hukum muamalah. Misalnya dalam perceraian antara sepasang suami istri. Perkembangan mazhab-mazhab dan undang-undang di Mesir. Pembaruan pidana yang sesungguhnya dimulai dengan pengadilan campuran. Akan tetapi, karena pengadilan ini mempunyai yurisdiksi pidana yang terbatas, pembaruan substansial baru memperoleh momentumnya ketika berdiri Pengadilan Nasional dan diadopsinya Undang-Undang Pidana Nasional dan Undang-Undang Penyidikan Pidana pada tahun 1883. Perkembangan hukum Islam di Lebanon. Perkembangan sistem hukum keluarga. Hal-hal yang mengatur tentang perorganisasian sistem hukum diatur dalam Syariah Court Reorganization Law 1942. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa mayoritas Muslim Sunni bermazhab Hanafi dan peraturan yang dipakai adalah Law of Family Rights tahun 1917. Peraturan tentang sistem wakaf. Kodifikasi peraturan wakaf. Peraturan-peraturan yang ada dalam Ottoman Family Law hanya meliputi permasalahan-permasalahan seputar pernikahan, perceraian, serta persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan kedua hal tersebut. Melacak wakaf komunitas Durs. Meskipun Durs berasal dari Syiah Ismailiyah, namun mereka telah melepaskan diri dari Islam. Secara teoritis, Durs dapat diterima di pengadilan syariah dalam perkara seseorangan dan waris, bukan sebagai muslim melainkan sebagai orang yang tidak termasuk dalam agama yang diakui.
Perkembangan hukum Islam di Syria. Beberapa peraturan baru yang telah ditetapkan sebagai peraturan yang bebas dari pengaruh kolonial dan ditetapkan sebagai konstitusi nasional, antara lain hukum sivil, hukum pidana dan hukum dagang pada tahun 1949 dan hukum pidana baru pada tahun 1950 dan hukum perdata baru pada tahun 1953. Sementara sebagai personal law tetap diberlakukan hukum famili Turki dari tahun 1917 sampai 1953 dengan nama Hanum al-Ahwal al-Syakhsiyah atau lebih dikenal dengan The Syrian Law of Personal Status. Perkembangan hukum Islam di India. Dengan melalui pemikirannya tentang keagamaan, Kant menolarkan pandangannya tentang hukum di India, yaitu Syed Kant menolak anggapan bahwa Islam berusaha memaksa manusia untuk masuk ke dalam agama Islam melalui syariat jihad. 2. Menurut Kant, riba yang haram adalah riba yang berlipat ganda. 3. Kant menempatkan hukum waris di bawah hukum wasiat karena penyebutannya digabungkan antara ayat waris dan wasiat. 4. Kant menegaskan bahwa pada dasarnya Islam mengatur pernikahan dengan satu wanita, sedangkan poligami merupakan pengecualiannya. Nomor 5. Alam masalah had atau hukuman. Kant menolak hukum rajam bagi pezina. Kant bersandar pada 2 dalil. Rajam tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Hal ini menurut Kant cukup, sebab menurut Kant hadis tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Seandainya kita harus menerima hadis-hadis tersebut hanya menceritakan kehiasan yang tersebar pada masa itu karena mengikut Yahudi. Tentang hukuman uang bagi perampok. Sekarang ini tidak mungkin dilaksanakan, sebab apa manfaatnya dikeluarkan seseorang penjahat dan negerinya ke negeri lain, sementara di sana melakukan kejahatan dan pengerusakan juga. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.